Ohayo gozaimasu. Hari ini kita masuk ke bab 50 ya. Judul temanya adalah Doushitan desu ka? Doushitan desu ka itu biasanya dipakai pada saat seperti apa ya? Ada yang pernah mendengarnya? Baik, kita lihat. Kita lihat dulu ke dalamnya. Nah, di sini ada gambar satu anggota tubuh. Kita lihat dulu. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, kosakata barunya adalah tentang anggota-anggota tubuh manusia. Ya, kita lihat satu-satu. Yang pertama sekarang. Ini gambar kepala ya. Bahasa Jepangnya atama. 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 Mulut. Kuchi. Kuchi. Perut. Onaka. Onaka. Kaki. Ashi. Ashi. Bahu. Kata. Kata. Tangan. Te. Te. Ini tadi apa? Kata. Kore wa? Kuchi. Kore wa? Onaka. Te. Hai. Kepala. Atama. Kaki. Ashi. Punggung. Punggung. Pinggang ya, sorry. Pinggang. Koshi. Pinggang yang dimaksud ya. Pinggang. Koshi. Sekarang kalau anggota yang yang ada di kepala kalian nih, wajah-wajah yang ada di wajah. Mata. Me. Hidung. Hana. Hana. Telinga. Mimi. Mimi. Leher. Sumimasen. Leher janakute. Bukan leher maksudnya ya. Tenggorokan. Tenggorokan. Nodo. Nodo. Baik. Kita lihat di sini ada gambar orang kenapa nih? Orang sakit kepala. Orang sakit kepala. Bahasa Jepangnya adalah atama ga itai. Atama ga itai. Sakit perut. Perut tadi apa? Onaka. Onaka ga itai. Onaka ga itai. Tenggorokan. Hai, nodo. Nodo ga itai. Nodo ga itai. Kalau keadaannya nggak bagus nih, sakit kepala juga, flu juga, tidak enak badan ya. Guai ga warui. Guai ga warui. Hai, guai ga warui. Ini biasanya kalau ada dikompres di kepalanya, kenapa berarti? Demam ya. Netsu ga arimasu. Netsu ga arimasu. Netsu yang panas artinya atau demam ya. Lihat gambarnya. Batuk. Seki ga demasu. Seki ga demasu. Pilek. Flu. Yang biasanya kalau keluar ingus itu kan flu ya. Kaze o hikimashita. Kaze o hikimashita. Luka. Kalau luka, kega o shimashita. Kega o shimashita. Ini tadi apa? Kaze o hikimashita.
Silahkan dilatihkan ya, gambar yang muncul kalian sebutkan bahasa Jepangnya. Seki ga demasu. Netsu ga arimasu. Kega o shimashita. Onaka ga itai desu. Nodo ga itai desu. Atama ga itai desu. Guai ga warui. Hai, begitu seterusnya. Silahkan kalian latihkan kosakata yang gambarnya muncul berikut ya. Hai. Nah, ada cara mudah untuk kalian menghafalkan anggota-anggota tubuh. Jadi ada karada no uta. Karada artinya badan atau tubuh. Uta itu lagu. Jadi bisa dinyanyikan untuk kalian memudahkan menghafalkan anggota tubuh. Saya contohkan sekali, nanti kalian coba di rumah sambil menunjuk anggota tubuh yang kalian ucapkan dalam lagunya ya. Nadanya Twinkle Twinkle Little Star. Hana, kuchi, atama, me, mimi, hanodo, kata, koshi, onaka, te, ashi, onaka, hana, kuchi, atama, me, mimi, hanodo. Kurikaishite kudasai ne. Jadi silahkan kalian ulang menyanyikannya di rumah sambil kalian menunjukkan semua anggota tubuh yang kalian sebutkan dalam lagunya. Baik, kalau kalian sudah hafal lagu ini biasanya nanti cepet banget hafal anggota-anggota tubuh dalam bahasa Jepang. Sementara kita lanjut dulu ke pola kalimatnya ya. Pola kalimatnya kata kerja bentuk kamus atau bentuk lampau atau kata sifat ditambah dengan endes. Kata kerja kamus di sana misalnya yang berakhiran dengan mas. Misalnya seki ga demas, netsu ga arimas. Itu akan berubah ke bentuk kamus. Demas menjadi deru, arimas menjadi aru. Kemudian yang shimashita, kega o shimashita. Kemudian tadi apa lagi ya? Kega o shimashita. Pokoknya yang bentuknya lampau nanti diubah ke bentuk ta. Kegao shimashita menjadi kegao shita. Kemudian yang kata sifat seperti itai itu tinggal ditambah semuanya nanti ya, kata kerja kamus, kata kerja bentuk lampau yang bentuk ta, dan kata sifat itu diakhiri dengan endes. Contoh, pola kalimat ini, sebelum contoh ya, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan atau menjelaskan keadaan. Kemudian untuk menyatakan misalnya masuk angin dan terluka, lazimnya digunakan bentuk lampau atau bentuk ta, seperti yang tadi saya jelaskan. Kazeo hikimashita menjadi kazeo hitan des. Kegao shimashita menjadi kegao shitan des. Jadi semua ada endesnya ya. Makna endes di sana menjelaskan kondisi. Jadi selain menjelaskan kondisi bisa juga bentuk respon dari pertanyaannya. Pertanyaan kan yang dipakai adalah yang di sini. Nih, doushitan desu ka? Doushitan desu ka? Kaze o hitan desu. Jadi N-nya di sini diulang lagi ketika menjawab. Pertanyaannya doushitan desu ka hanya bisa dipakai untuk menanyakan keadaan jika tampak perubahan terhadap lawan bicara. Misalnya, kok tiba-tiba dia pucet ya? Biasanya enggak. Kok tiba-tiba dia lemes? Kok tiba-tiba dia kesakitan? Atau kok dia tiba-tiba nggak masuk sekolah ya? Gitu. Jadi keadaan yang tiba-tiba seperti itu menimbulkan pertanyaan biasanya kan. Jadi yang pertanyaan yang benar-benar kalian pengen tahu kenapa sih? Gitu. Nah, karena rasa ingin tahu yang seperti itu, di bagian pertanyaan ini ditambahkan endes. Doushitan desu ka? Gitu ya. Doushitan desu ka? Atama ga itain desu. Kalau misalnya pakai yang bentuk ta, kegao shimashita, kegao shitan desu. Silahkan kalian coba ganti nanti di buku catatannya. Onaka ga itai, ini kata sifat, berarti tinggal ditambah endes saja. Guai ga warui, ini juga kata sifat. Nodo ga itai, ini juga kata sifat. Jadi tinggal ditambah endes saja ketika menjawab.
Sedangkan ini kemudian yang kedua ada netsu ga arun desu. Netsu ga arun desu. Ini dari netsu ga arimasu. Bentuk kamusnya arimasu karena dia golongan 1, dibawa ke deret u ya. Suku kata terakhir sebelum mas pindah ke deret u ditambah endes. Arun desu jadinya. Seki ga demasu. Dibawa ke bentuk kamus ini golongan 2. Demasu. Kalau aturan golongan 2 dalam berubah ke bentuk kamus bagaimana? Masih ingat? Ketika belajar tentang shumi atau hobi itu sudah muncul. Silakan dibuka catatannya lagi sambil saya ingatkan ya. Demas itu kata kerja golongan 2. Kalau kata kerja golongan 2 tinggal hilangkan mas dibawa ke deret hilangkan mas diganti ru. Seki ga demas menjadi seki ga deru. Nah, polanya harus ada desnya. Jadi seki ga derun des. Kata yang ketiga, kegao shimashita. Kegao shimashita. Ini kan bentuk lampau ya, shimashita. Kalau bentuk lampau dia dibawa ke bentuk ta. Shimashita dari shimas, bentuk lampaunya dia kata kerja golongan 3. Shimas menjadi shita. Kegao shitan desu. Kaze o hikimashita. Ini juga mashita, berarti bentuk lampau. Hikimashita dari hikimas, kata kerja golongan 1. Bagaimana perubahannya untuk mengubah kata kerja golongan 1 ke bentuk ta? Utsuru etta, mubunu enda. Ichiri etta, mibini enda, kiita, giida, shishita. Hikimas, suku kata terakhir sebelum masnya adalah ki, berarti diganti ita. Kazeo hiita. Polanya endes, kazeo hiitan des. Bisa dipahami sampai di sana? Agak susah, kalau memang agak susah diulang lagi penjelasannya, didengarkan dengan baik ya. Baik, lanjut. Ini sama yang seperti yang tadi ya. Doushitan desu ka? Atama ga itain desu. Doushitan desu ka? Silahkan diisi nanti di sana dalam bentuk tanya jawab sederhana ya. Langsung diubah ke bentuk endes. Harus bentuk kamus tambah endes. Kalau shimashita harus bentuk ta ditambah endes. Ini juga bentuk ta ditambah endes yang tadi sudah saya dilatihkan. Nah, ada kata sore de, karena itu. Digunakan misalnya. Jakore. Ini di skip aja, kita tidak bahas ya. Jadi sampai di sini materinya. Kosakata yang ada di bab ini adalah kosakata tentang anggota tubuh yang pertama. Kemudian kalian harus buka-buka lagi catatannya tentang perubahan kata kerja dari bentuk mas ke bentuk kamus bagaimana, dari bentuk mas ke bentuk ta bagaimana. Yang masta itu semua diubah ke bentuk ta. Kalau yang arimas, mas gitu aja semua dibawa ke bentuk kamus. Pola di bab ini hanya endes saja. Hanya endes saja, tetapi kata kerjanya yang berubah-berubah. Kalau kalian paham dengan baik bagaimana tentang perubahan kata kerja, itu tidak akan ada masalah, ya, tidak akan ada masalah bagaimana cara memasukkannya ke dalam kalimatnya, karena polanya hanya endes saja. Bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami karena memang agak sulit untuk mencampur sekarang. Kalau yang sebelumnya hanya bagaimana mengubah dari bentuk mas ke bentuk ta saja. Tinggal kalian hafalkan golongan 1-nya bagaimana, golongan 2-nya bagaimana, golongan 3-nya bagaimana. Tetapi di sini ada yang ke bentuk kamus, ada yang ke bentuk ta. Jadi dibuka-buka lagi catatannya. Semoga kalian mencatat dengan baik di bab-bab sebelumnya. Kalau memang ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa WhatsApp saya atau datang ke sekolah dengan konfirmasi sebelumnya terlebih dahulu. Dewa, kore de owarimasu. 質問があったら WhatsApp とかでお願いします。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。